negara ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Namun juga juara ketiga di laju kehilangan hutan. Hutan tropis hanya satu dari 4 jenis hutan utama yang tumbuh dengan subur. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang terkenal akan sumber daya yang melimpah, mulai dari minyak tanah, batu bara, timah, dan lain-lain. Sayangnya, menurut buku rekor dunia Guinness, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% dari sisa hutan. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya, luas Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Pengalihan fungsi lahan terjadi karena manusia memerlukan lebih banyak lahan untuk kebutuhan penduduk akan tempat tinggal. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula lahan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal. Alih fungsi lahan, hutan juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Gini, kami mendapatkan tugas biologi mengenai lingkungan. Di Kalimantan ini kan terkenal akan sumber daya alam seperti hutan yang melimpah, luas. Lalu berhubung ingin berubah menjadi ibu kota negara, jelas mungkin akan perubahan terjadi seperti banyaknya pemukiman, lalu hutan musnah akan terjadi perkebunan. Lalu bagaimana pendapat Ibu Sri tentang pelarian fungsi hutan menjadi pemukiman terkait ekosistem tersebut? Pengaruhnya ya, yang jelas pasti ada pengaruhnya, apalagi yang namanya IKN, pasti orang luar itu pasti banyak yang masuk. Orang luar itu pasti membutuhkan pemukiman atau tempat tinggal. Otomatis nanti hutan itu akan sedikit tergeser lah, ada perubahan fungsinya. Kemudian bagaimana cara menindaklanjutinya? Seharusnya pemerintah menyiapkan di mana lahan untuk pemukiman, di mana lahan untuk hutan itu, jangan sampai lah hutan itu habis seperti itu. Apalagi di Kalimantan itu banyak sumber daya alamnya, selain untuk untuk pemukiman dan perkebunan tadi juga banyak tambang, tambang karet banyak. Nah, itu pemerintah itu harus menyiapkan gimana aturannya, dan jangan sampai itu dilanggar oleh pemerintah, karena nantinya akan berkelanjutan di kemudian hari yang akan mewarisi anak cucu kita. Nanti jangan sampai hanya mengenal atau tahu yang namanya hutan itu bentuknya seperti apa. Nah, itu ada fungsinya. Salah satunya, tapi juga contoh pemukimannya itu yang bisa dilakukan adalah membuat semacam pemukiman yang dibuat itu rumah susun. Nah, biar sedikit lahannya tetapi bisa muat banyak orang. Nah, itulah salah satunya solusinya seperti itu. Itu kalau menurut saya. Lalu apa saja dampak dalam fungsi hutan tersebut? Pastinya adalah yang namanya hutan nanti produksi air, kemudian untuk airnya, karena yang menyerap air hujan itu adalah hutan. Nah, di situ kemudian nanti bagaimana sumber hutannya bisa diserapnya, itu kalau tidak nanti akhirnya akan banjir seperti tahun yang lalu di Kalimantan Selatan. Kemudian ada yang di daerah Longkali, kalau atas hujan terus, kemudian kalau sudah banyak yang dibabat hutannya, digunduli, akhirnya ke bawah akhirnya banjir seperti itu. Ada lagi jelasnya yang namanya ekosistemnya, yang habitatnya hewan-hewan itu juga akan hilang, akan gusur juga. Nah, salah satunya misalnya ada yang namanya monyet kemana-mana, akhirnya ke pemukiman, masuk pemukiman, karena habitat sudah ganti menjadi sudah tergeser. Itu beberapa akibatnya. Dalam sih kita waktunya ya, sama-sama.
Oh, jadi pengalihan fungsi hutan juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita, mulai dari segi ekosistem maupun segi ekonomi. Saat ini lahan kosong yang tersedia dapat dikatakan cukup untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Namun tidak semua lahan tersebut mampu menampung populasi penduduk yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Jika hal ini terus terjadi, alih fungsi lahan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kita, seperti hilangnya daerah, resapan air hujan, menimbulkan bencana alam, lalu hilangnya lahan pertanian dan perkebunan, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, pengalihan fungsi hutan juga memiliki beberapa dampak positif, yaitu dengan dialihkannya lahan hutan menjadi perumahan, otomatis masyarakat di sekitar kawasan juga ikut terdampak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di saat bersamaan hal itu juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mungkin masih banyak yang lain lagi. Dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pengalihan fungsi hutan ini, untuk itu kita harus dapat mengadakan kegiatan alih fungsi lahan dengan mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses alih fungsi lahan, membatasi luas lahan yang dapat dialih fungsikan di setiap daerah berdasarkan konsep kemandirian pangan. Mari kita wujudkan Cita-cita ketahanan, kemandirian, Dan kedaulatan menuju pangan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.